Teruslah bernyanyi, memuji, dan hadirkan kerajaannya. Saudara-saudariku, sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata, "Aku mengutus kamu, pergilah dan ajarilah segala bangsa. Baptislah mereka, ajarilah mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Saudara-saudariku, pesan Yesus ini ibarat sebuah wasiat seorang ayah, seorang guru, seorang instruktur, seorang maestro kepada anak didik binaannya. Ada kepercayaan besar, ada jaminan penyertaan dan pendampingan, sehingga ada juga kepercayaan diri yang besar. Mungkin para anak didik tersebut masih merasa belum mampu, belum bisa, tetapi mereka tahu bahwa sang guru, sang maestro yang berkata-kata tadi bukanlah PHP, pemberi harapan palsu, tetapi dia mengatakan yang sejujurnya dengan penuh kuasa, wibawa, dan daya. Adalah seorang anak gadis. Ayahnya seorang musikus besar. Begitu hebatnya sang ayah sehingga sang anak lebih suka menikmati, memandang penuh kagum, dan lebih suka terpana dan terpesona oleh kepiawaian ayahnya. Ia memang sering berlatih, bermain seperti ayahnya. Ia menikmati bimbingan dan ajaran-ajaran ayahnya. Tetapi sesungguhnya dia lebih banyak menjadi pengagum dan pemuja ayahnya saja. Sampai suatu saat ayahnya sakit, kemudian tidak bisa bermain lagi musik, dan akhirnya wafat. Sangat terasa the singing family, the worshiping family, the praising family, the praying family mulai sunyi, sepi, diam, tiada musik, tiada doa, tiada lagu pujian, tiada sembahyang. Sang ayah yang biasa bermain musik di gereja meninggalkan keheningan pada organ tua di balkon gereja. Setiap hari Minggu, orang-orang mengangkat kepala memandang ke balkon, mencari sang musikus, lalu merunduk semuanya. Di mana dia? Suatu pagi, bangkitlah dari tempat duduknya sang ibu dan sambil membuka tutup organ tua, ia menepuk bahu anak putrinya, mengerdipkan mata kasihnya, memberi isyarat, "Engkau harus berlatih, engkau harus bermain." Sang anak mengerti, sang anak paham. Ia berdiri, duduk, berlatih, dan berlatih. Sampai keluarga itu bernyanyi lagi, rumah itu memuji lagi, dan gereja tua bernyanyi lagi, memuji kembali. Sang anak membuat keluarga itu, membuat gereja itu bernyanyi, memuji, mengumandangkan sembah bakti yang tak putus. Anak ini maju, telaten berlatih, mampu menjadi pemain profesional yang unggul dan ulung. Kepergian sang maestro ternyata melahirkan maestro baru. Kepergian sang ayah menumbuhkan benih baru. Dan misi pun berlanjut, perutusan bersambung. "Rahmatku cukup bagimu," seolah bisik sang maestro. "Pergilah, ajarilah, bernyanyilah, bermusiklah sampai akhir zaman. Aku sertamu." Saudara-saudariku, pesta kenaikan Tuhan adalah pesta kemuliaan Dia yang dulu datang bagai Immanuel di Gua Natal.
kini naik penuh kemuliaan diiringi para malaikat menuju tahta singgasananya. Ia tidak pergi sambil membiarkan kita sebatang kara dan merana. Ia telah mewariskan rahmat, rohnya, dayanya, penasehatnya, gurunya, jaminannya dalam rupa Roh Kudus untuk membuat simfoni ajarannya terus bergaung, terus menggema, agar simfoni perbuatan kasihnya terus terjadi, terus berkumandang di mana-mana, di pulau dan benua. Pesta kenaikan Tuhan bukanlah untuk menatap ke langit sambil melihat Dia yang pergi, tetapi untuk turun dari gunung menjadi saksi-saksi yang dipenuhi kuasanya. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi, kita tidak terpesona pada masa lalu saja, tetapi harus berbuat, mengisi, memberi makna pada misi di depan mata kita. Pesta kenaikan bukanlah untuk meratap sedih karena ditinggal pergi sang maestro, tetapi untuk bertekun dalam doa, menantikan Roh Kudus, dan kemudian menjadi saksinya sesuai amanat agung. Pesta kenaikan adalah saatnya kita naik kelas, kita lulus ujian tingkat dasar untuk menjadi bukan lagi murid, tetapi rasul, utusan, bahkan saksi, bahkan menjadi guru yang dilimpahi kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Bandingkan bacaan kedua tadi. Kristus sendiri sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Ada sebuah garansi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudariku, mari kita saling mendoakan agar kita semua bertumbuh dalam rahmat dan panggilan bersaksi, bukan saja berkhotbah dengan kata-kata, tetapi bersaksi dengan perbuatan-perbuatan hidup kita, mengisi muka bumi dengan apa saja yang telah diperintahkannya kepada kita. Teruslah bergaung, teruslah berkeliling, menghadirkan perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam simfoni yang takkan pernah usai. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku sertamu.